Baik, silakan kakak-kakak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. kembali dalam acara pembelajaran kita tatap muka, yaitu tentang refleksi model aksi nyata yang akan dipandu doa dulu oleh Kak Landa. Silakan Kak. Terima kasih untuk Kak Dama. Sebelum acara Zoom meeting kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sembari kita menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Kak Landa. Baik, akan kita mulai, yaitu pembelajaran tatap maya kita. Kepada kakak fasilitator, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dama yang telah membuka pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Kak Landa yang telah memimpin doa pada pertemuan kita siang hari ini. Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kak. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Baik, sehat Kak. Alhamdulillah. Sehat semua ya kakak-kakak ya? Sehat Kak. Sehat. Masih semangat kakak-kakak? Semangat. Semangat, ya harus semangat ya Kak Ketua ya. Baik kakak-kakak, kembali kita bertemu di tatap maya yang ke-14 ya kakak-kakak. Alhamdulillah kita sudah sampai di tatap maya yang ke-14. Hari ini kita akan merefleksikan aksi nyata yang kakak-kakak sudah laksanakan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Untuk hari ini tatap maya 2JP 90 menit ya kakak-kakak secara daring. Ada beberapa kegiatan nanti yang akan kita lakukan ya kakak-kakak. Yang pertama kita akan berbagi cerita terkait pengalaman kakak-kakak melakukan aksi nyata di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Kemudian kita akan mencoba merefleksikan terkait aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Tujuan kita sesi kali ini kakak-kakak yang pertama untuk merenungkan secara mendalam dan mengaitkan dengan metode mengajar, kemudian pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Kemudian kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, bagaimana video aksi nyatanya? Kak Landa sudah selesai videonya? Belum Kak, masih dalam program ini Kak. Masih dalam program ya Kak, berarti belum ada perekaman video Kak Landa? Kemarin udah kita buat, cuman kayaknya kurang sempurna, jadi nggak saya upload Kak. Oke, baik, nanti bisa diceritakan ya Kak Landa apa yang menjadi kendala, kemudian juga apa yang menjadi pertimbangan Kak Landa sehingga belum mengupload video di LMS ya Kak Landa. Siap Kak. Oke, Kak Leni bagaimana Kak Leni? Videonya belum saya lihat masih belum ada di LMS. Kira-kira barangkali apa permasalahan yang ada di lapangan Kak Leni? Nggak ada, cuman belum dikirim aja nih. Waduh. Kak Leni gunakan dua perangkat ya Kak? Rusak satu mikrofonnya. Oke, nggak apa-apa Kak. Akses dari satu perangkat aja Kak, pakai handphone aja atau mungkin pakai laptop aja, nggak apa-apa. Karena ketika Kak Leni berbicara nanti jadi storing dia Kak. Kak Yunarsi, bagaimana Kak Yunarsi?
Kakak-kakak sekiranya nanti ada kendala, silakan disampaikan. Nanti mungkin ada kendala teknis yang berhubungan dengan teknis pengambilan video aksi nyata, bisa kita diskusikan bersama ya kakak-kakak, sehingga kakak-kakak tetap bisa melaksanakan aksi nyata di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan nanti sambil kita membahas materi atau refleksi. Silakan kakak-kakak yang ingin menceritakan atau ingin berbagi cerita, silakan kakak-kakak. Ada sebuah kata-kata dari Albert Einstein ya kakak-kakak, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah ini dia kakak-kakak, pertanyaan pemantik, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nanti silakan kakak-kakak berbagi cerita terkait pengalaman kakak-kakak dalam melakukan aksi nyata di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing atau di kelas yang kakak-kakak ampu masing-masing, terkait bagaimana keterlibatan peserta didik, bagaimana progres atau proses pengambilan atau proses melakukan aksi nyata, kemudian juga bagaimana terkait pembelajaran di kelas. Silakan kakak-kakak ceritakan saja bagaimana pengalaman kakak-kakak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagi ke rekan-rekan yang lain terkait pelaksanaan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Baik kakak-kakak, di LMS sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan terkait video aksi nyata. Nanti bagi yang belum mengumpulkan, mungkin sudah melakukan aksi nyata namun belum diupload, boleh juga berbagi ceritanya di pertemuan kita pada siang hari ini ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, silakan yang ingin memulai berbagi pengalaman, berbagi praktik baik terkait pelaksanaan aksi nyata yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing untuk bisa dibagikan bersama rekan-rekan yang lain. Mari sama-sama kita coba refleksikan ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Kak Landa mungkin barangkali ingin berbagi pengalaman, silakan, atau kakak-kakak yang lain. Kak Leni mungkin. Silakan Kak Dede atau Kak Dama, silakan. Oke, baik. Kak Dama, silakan Kak Dama. Baik, terima kasih Kak kesempatannya untuk saya untuk menceritakan bagaimana aksi nyata saya yang sudah saya upload ke LMS itu. Yang pertama untuk saya itu jadi gimana ya, kalau untuk yang pembelajaran saya yang pertama sama sekali memang jarang untuk membuat rencana pembelajaran atau nanti bagaimana nih cara waktu jam pembelajaran PJOK ini, ada nggak materi apa yang bakalan disampaikan atau nanti bakalan seperti apa anak-anak ini, nanti bakalan apalah pokoknya yang bakalan dikerjakan sama mereka kan. Nah di sini setelah masuk ke aksi nyata, ternyata membuat rencana pembelajaran itu ternyata nggak seruwet yang dibayangkan sebelumnya gitu Kak. Kalau kita memang ngikutin dari langkah-langkah yang awal, yang pertama bagaimana cara merancangnya, itu sebenarnya mudah, cuman kitanya aja yang nggak kurang mengeksplor diri kita untuk membuat itu. Dan kemudian setelah saya rancang aksi nyata ini, efeknya ke anak-anak itu sepertinya mereka memang lebih senang gitu, karena kan waktu aksi nyata itu saya buat variasinya ada 3 permainan ya, iya 3 permainan kalau nggak salah, tapi tetap bikin pemanasan pembelajarannya terus sama pengambilan asesmen tekniknya itu saya buat seperti permainan, jadi mereka nggak bosan gitu Kak. Bahkan, "Bu, kok cepet kali?" gitu loh, respon mereka, "Kok Bu cepet kali? Jangan dulu napa Bu, nanti napa Bu?" Gitu Kak. Jadi
disinilah saya baru ngerasakan, oh berarti pembelajaran itu ketika dirancang dengan benar, anak didik itu, peserta didik itu bakalan lebih aktif belajar gitu Kak. Tapi satu yang saya di sini yang aksi nyata saya yang agak kurang itu memberikan contoh dulu di gerakan pertama. Nah itu aja yang saya mungkin lupa untuk menyampaikannya gitu Kak. Tapi kalau untuk semuanya sih kalau menurut saya ya ini pembelajaran aksi nyata yang saya buat kemarin itu kayaknya pembelajaran yang baru pengalaman pertama saya, kayaknya pembelajarannya itu runtun gitu Kak. Menyesuaikan dengan step-step yang udah dipelajarin sebelumnya di menggunakan tatap muka kemarin. Itu aja Kak menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Kita berikan aplaus dulu ya. Oke Kak. Buat Kak Dama. Oke. Dari apa yang sudah Kak Dama lakukan, keterlibatan peserta didiknya bagaimana tuh Kak Dama? Keterlibatan peserta didik rata-rata mereka antusias juga Kak. Karena bahkan antusias kan ya Kak Dama ya? Iya, sampai Bu, coba Bu. Ada bahasa seperti itu. Kemudian apakah ada kendala Kak Dama saat pembelajaran? Kalau kendala saya rasa waktu kemarin pembuatan aksi nyata tuh enggak ada Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dama yang telah berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait pelaksanaan aksi nyata di kelasnya di kelas yang di Ampu. Makasih ya. Jadi memang dari yang Kak Dama sampaikan tadi ya, Kak Dama ya, sebelumnya memang jarang membuat rancangan pembelajaran, kemudian juga pada saat akan melakukan pembelajaran harus memikirkan materi apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang dikerjakan oleh peserta didik, kemudian setelah masuk pada aksi nyata mulai memahami bahwa merancang suatu pembelajaran itu tidaklah serumit yang dipikirkan begitu ya Kak Dama ya. Kemudian juga rancangan pembelajaran yang sudah dirancang dengan baik itu bisa lebih membuat keterlibatan peserta didik lebih aktif begitu Kak Dama ya. Iya Kak. Benar. Baik, terima kasih Kak Dama. Itulah harapan kita kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG ini agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran di masing-masing kelas atau di masing-masing satuan pendidikan yang kita laksanakan kakak-kakak. Baik, kakak-kakak yang lain silakan berbagi cerita. Kak Leni mungkin bisa berbagi pengalaman, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik pada peserta didik, mungkin ada tingkah-tingkah peserta didik yang menarik, yang lucu, yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain, silakan. Atau mungkin kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi pengalaman, silakan Kak. Silakan Kak Dama. Lupa Kak, satu lagi Kak. Ini ceritanya kan waktu Denyut Nadi nih, anak-anak itu kan. Iya. Oh, Denyut Nadi saya kok nggak ada. Nah itu yang mereka jadi, oh kok, berarti udah nggak ada. Itu sih Kak. Denyut Nadi ya, Denyut Nadi ya Kak Dama ya. Iya Kak, itu tambahannya tadi Kak ceritanya Kak. Makasih Kak. Ya, apalagi anak-anak kelas berapa itu kemarin Kak Dama? Itu kelas 4 Kak. Kelas 4 ya. Nah, itu ya, tanpa di video, kalau mau untuk diambil video nggak ada Kak, cuman mereka ya udah ngalir gitu aja. Iya, saya lihat juga naturalnya ada yang anak-anak perempuan yang eksis di kamera. Iya. Kemudian itu baru saya tahu itu Kak setelah selesai kan waktu mengedit. Oh, ada yang iya, nggak apa-apa. Random Kak. Iya, betul, tingkah-tingkah anak itu unik dan tidak bisa ditebak ya Kak Dama ya. Iya, benar, itu juga saya sudah lihat, sudah saya saksikan tingkah-tingkah anak-anak ya, begitulah anak-anak. Iya, Kak. Jadi akhirnya ketemu Denyut Nadinya. Ketemu Kak. Setelah bilang video saya kasih tahu, saya ajarin kan ini. Nah, iya Bu. Kamu kalau nggak ada Denyut Nadinya ini kamu udah nggak ada, saya bilang gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Dama. Ya, Kak. Silakan kakak-kakak yang lain, kita berbagi cerita saja kakak-kakak. Hari ini kita refleksi saja, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin ada pada saat melakukan aksi nyata ada kendala-kendala
yang mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Silahkan kakak. Silakan Kak Landa, mungkin ingin berbagi cerita. Silakan Kak Landa. Nggak kedengaran suaranya Kak Landa. Oke Kak Bayu, laptopnya hang. Ganti ke HP aja Kak. Coba dilepas dulu handsetnya Kak Landa. Hujan deras ya Kak Landa? Hujannya deras sekali, nggak dengar. Oke, nggak apa-apa Kak Landa. Silakan kakak-kakak yang lain, Kak Leni, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Silakan Kak. Kakak-kakak yang lain mungkin bisa juga berbagi cerita melalui fitur chat atau di kolom chat. Kali ini audionya masih bermasalah ya, Kak? Hujan badai, Kak Yunarsi. Masih bermasalah. Oke, baik kakak-kakak, berhubung cuaca di tempat kakak-kakak sedang hujan deras, tidak dengar suara ya kakak-kakak, susah untuk kita berkomunikasi. Untuk sekarang silakan kakak-kakak lakukan refleksi terhadap aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah ada saya siapkan di Google Doc. Nanti silakan kakak-kakak isi. Baik kakak-kakak, karena memang di sana cuaca hujan deras, tidak dengar apa yang disampaikan. Mungkin ada beberapa orang yang keadaannya bagus, cuacanya bagus, bisa mendengarkan. Silakan untuk mengantisipasi
keadaan ini ya, situasi, kondisi. Jadi silakan kakak-kakak jawab terlebih dahulu pertanyaan refleksi terkait dengan video aksi nyata atau terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Jadi ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak. Apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian yang ketiga apa yang perlu ditambahkan. Jadi silahkan kakak-kakak jawab pertanyaan tersebut ya, mulai dari pertanyaan pertama sampai ke pertanyaan ketiga. Di Google Doc itu sudah terbagi menjadi 9 tab. Jadi silahkan kakak-kakak pilih tabnya atau saya ganti saja tabnya sesuai dengan nama kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak tinggal pilih saja. Tab 1 Kak Dama, tab 2 Kak Landa, tab 3 Kak Leni, tab 4 Kak Yunarsi, tab 5 Kak Dedek, tab 6 Kak Ade, tab 7 Kak Bayu, tab 8 Kak Winda, tab 9 Kak Sapar. Oke, sebentar kakak, kita share screen dulu biar kakak bisa melihat. Nah, ini dia kakak-kakak. Ini ada tabnya. Silakan kakak-kakak pilih sesuai nama kakak-kakak masing-masing. Kemudian kakak jawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah baik dari aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Kemudian dari aksi nyata yang kakak lakukan itu apa yang menurut kakak-kakak yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya apa yang perlu ditambahkan. Jadi sesuai dengan yang kita lakukan tadi ya kakak-kakak. Kita coba merenung kembali aksi nyata yang sudah kita lakukan, kemudian kita menjawab atau melakukan refleksi dengan pertanyaan yang sudah disediakan tadi kakak-kakak. Silahkan dikerjakan ya kakak-kakak. Silahkan dipilih tabnya masing-masing ya kakak-kakak. Untuk ini link saya share ulang karena Kak Sapar baru masuk kembali. Oke. Silahkan dibuka link tersebut ya kakak-kakak. Ya, 4 sekali Kak Bayu. Nah, studi kasusnya itu adalah aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Boleh, 20 menit kakak. 20 menit cukup. Nanti sekiranya kurang, kita tambahkan lagi. Masih hujan Kak Landa? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom chat ya kakak. Silakan Kak Bayu. Kak, saya tadi kan nggak terlalu mengikuti Kak. Ya. Itu pertanyaan apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, itu tentang aksi nyata ini ya Kak? Ya, tentang aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, sebenarnya tadi di awal Kak Bayu kita berbagi cerita terkait pengalaman melakukan aksi nyata. Namun berhubung ini rekan-rekan yang lain di tempatnya masing-masing ini hujannya deras, tidak terdengar suara. Jadi kita naikkan dulu refleksi ini
Seharusnya ini nanti di akhir, tapi kita naikkan dulu untuk dikerjakan, mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan atau cerita kakak-kakak semuanya. Jadi silakan dikerjakan dulu. Ini Kak Bayu berdasarkan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Iya iya Kak. Nah, Berarti yang sudah baik semisalnya, ini tentang pengejaran kita di sekolah ya Kak? iya, tentang pembelajaran di kelas. Mungkin apa yang menurut Kak Bayu itu sudah baik, mungkin dari segi sarana prasarana, dari segi keterlibatan aktif peserta didik, dari segi strategi yang Kak Bayu coba gunakan dan lain hal sebagainya. Menurut Kak Bayu sudah baik, Kak Bayu jawab, Kak Bayu tuliskan di Google Sheet ini. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, Kak Bayu silakan refleksi terhadap aksi nyata yang Kak Bayu lakukan. Menurut Kak Bayu dari aksi nyata tersebut, apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya juga apa yang perlu ditambahkan. Nah, sekiranya kakak-kakak belum sempat melakukan aksi nyata, boleh nanti saya kirimkan link kakak-kakak analisis refleksi aksi nyata dari rekan-rekan yang sudah melakukan gitu. Kak Bayu sudah melakukan aksi nyata, Kak Bayu? Sudah Kak, cuma akses LMS yang masih apa Kak, masih nyari-nyari tugas yang lain yang belum siap Kak, yang sebelum-sebelumnya. Jadi biar terapa semua, terinput semua tugasnya. Karena semalam ada yang awak input itu belum bagi-bagi Kak. Misalnya dari yang untuk tatap muka Kak, yang hari pertama, 2, 3 gitu belum dibagi-bagi. Jadi nggak awak copy gitu aja linknya langsung masukkan situ. Jadi rupanya belum ada dibagi kemarin itu yang itu. Linknya, kalau linknya masih di folder yang sama, nanti bisa, nggak apa-apa Kak Bayu, di setting aja, bisa pisahkan aja per harinya. Oh, iya Kak, nanti biar di apa dulu Kak, dicari lagi Kak, biar Oke, diperbaiki baik. dulu. Ya udah Kak, biar Silakan dikerjakan ini dulu Kak. Makasih Kak. Kak Bayu refleksi aksi nyata yang sudah Kak Bayu lakukan ya Kak Bayu. Iya ya Kak. Oke, silakan Kak. Ya makasih Kak. Sama-sama Kak Bayu. Kak Landa, dengar suara saya Kak? Buat kakak-kakak yang terkendala mengakses Google Sheet, mungkin melakukan Gmeet menggunakan HP, ini boleh kakak-kakak jawab di kolom chat ya kakak-kakak. Silakan.
Silakan kakak-kakak ceritakan berdasarkan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Apa nih yang menurut kakak sudah baik selama kakak-kakak melakukan aksi nyata, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang perlu ditambahkan kakak-kakak. Bagi kakak yang terkendala, menjawab di Google Sheet boleh kakak-kakak coret di catatan, di kertas, atau mungkin boleh kakak-kakak jawab langsung di kolom chat kakak-kakak. Jadi kita berpikir menggunakan asset based thinking ya kakak. Bagaimana kita berpikir pada kekuatan. Jadi kalau tidak bisa ini, kita antisipasinya apa? Kak Landa, sepertinya ada yang ingin disampaikan, Kak. Tidak terdengar, Kak. Audionya nggak masuk. Mungkin bisa diketikkan saja, Kak. Nah, suara hujannya dengar tuh, Kak. Di tempat saya juga baru selesai, baru reda hujan nih, Kak Landa. Di luar juga sudah mulai banjir. Karena bersamaan juga dengan air pasang laut. Ya, silakan Kak Bayu. Berarti ini nggak perlu dikumpul lagi ya, Kak? Udah bisa langsung kakak tengok ya? Ya, karena ini Google Sheet bisa langsung Oh iya diakses iya. nih Kak Bayu. Oh iya, ini nampak di sini ya. Soalnya tadi Apa yang saya nengok di sini aja. Langsung di dokumennya. Pas buka ini rupanya udah langsung muncul di situ. Iya. Silakan dilanjutkan Kak. Kayaknya Nanti itu juga aja, Kak Kak. Bayu bisa, Kalau ngetik nggak bisa banyak-banyak, Kak. nanti di apa aja, nanti masing-masing juga berbagi cerita terkait refleksi yang sudah dilakukan ya Kak Bayu. Iya, Kak. Nanti silakan Kak Bayu ceritakan, berbagi pengalaman juga sekalian, karena juga tadi belum ya, berbagi pengalaman terkait pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan. Mungkin ada kendala, mungkin bagaimana dengan keterlibatan peserta didik, bagaimana dengan keaktifan peserta didik, respon peserta didik, nanti juga bisa dibagikan ceritanya bersama dengan rekan-rekan yang lain Kak Bayu. Iya, Kak. Kalau ini, Kak, nanya untuk tugas itu, Kak, kebetulan kemarin kan udah buka, Kak. Cuman lupa untuk tanggal upload video aksi nyata itu, Kak, apa udah lewat atau belum, Kak? Sebenarnya kemarin tuh Kak Bayu. Oh, kemarin? Ya, 18 November. Tapi tak apa-apa Kak. Meskipun terlambat, tetap dikirimkan aja Kak Bayu. Jangan sampai kosong. Oh iya, iya, Kak. Soalnya Kemudian kemarin juga sekilas. habis ujian kan hari Minggu. Jadi pikir istirahat dulu lah 1 hari itu apa. Untuk aksi nyata kayaknya masih lama. Karena kemarin kayaknya
masih lama kayaknya. Perasaan Kak Bayu saja itu. Iya, makanya santai-santai Kak, untuk tugas-tugas sudah ada Kak, untuk di-upload Udah udah selesai ada. ya, tinggal upload saja lagi. Iya Kak, udah ada Kak tugasnya. Makanya Kakak santai-santai mungkin Kak, udah ada semua, udah apa, jadi kan udah di-upload ke ini Google Drive belum? udah Kak, udah masuk Google Drive. Oh, udah, harusnya udah selesai itu Kak Bayu. Iya Kak, karena pikirnya masih panjang, jadi jadi istirahat dulu. Aduh, kelewatan ya Kak. Kemudian Udah Kak, jangan nanti lupa habis ini biar di-upload langsung Kak. ya, jangan lupa di folder itu juga dimasukkan model ajar ya Kak Bayu. Udah ada juga Kak, udah dimasukkan juga. Udah juga, berarti tinggal masukkan linknya ke LMS aja ya. Udah Kak, tinggal itu aja. Oh. Aku pikir udah apa kemarin biar apa tugasnya ada. Ya, nggak apa-apa Kak Bayu. Nanti tinggal di apa aja, diunggah aja lagi. Iya Kak. Ini pun masalahnya itu tadi. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Leni, Kak Yunarsi, Kak Dede, Kak Ade nanti disempatkan isi ya, Kak Ade, Kak Winda, kemudian Kak Sapar, link videonya belum disematkan itu Kak Sapar. Yang Kak Sapar unggah itu masih modul ajarnya saja. Ini Kak Sapar sudah sampai di perjalanan atau belum? Tadi katanya masih di perjalanan ini. Udah sampai Kak. Udah sampai. Oke, Kak Sapar, yang Kak Sapar upload masih modul ajar aja tuh Kak Sapar. Modul ajar Kak? Iya, nanti boleh link YouTube. Kalau Kak Sapar uploadnya di YouTube, kalau Kak Sapar uploadnya di Google Drive, boleh link Google Drive disematkan di komennya itu Kak Sapar. Oh gitu Kak. Di komentar itu Kak Sapar sematkan linknya itu biar nanti bisa saya coba buka Kak Sapar. Oke Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Silakan sambil diisi nih Kak Sapar, di kolom chat sudah saya kirim linknya. Kita refleksi aksi nyata yang sudah Kak Sapar lakukan, apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditambahkan. Izin Kak, dengar suara saya Kak? Dengar Kak Landa. Suaranya nggak dengar Kak. Deras hujannya. Dengar Kak. Kak Landa dengar suara saya Kak? Dengar Kak, tapi pelan betul karena hujannya campur petir sama angin. Iya, bersaing sama hujan suaranya. Nanti Kak Landa boleh jawab secara langsung juga ya Kak Landa sambil berbagi cerita pengalaman sewaktu melakukan aksi nyata. Sekiranya nanti hujannya udah agak reda ya Kak Landa. Iya Kak, siap Kak, siap. Kira-kira kalau saya menjawab dengar Kak? Dengar Kak. Baik, izin Kak Fasil, saya akan mencoba menjawab dari 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah sudah baik? Menurut saya sudah baik, tetapi belum sempurna Kak. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Bagi saya selaku guru PJOK yang perlu diperbaiki itu adalah sistem cara atau mengolah pengajaran materi berdasarkan yang kita ajarkan. Contoh prakteknya itulah misalnya lokomotor, ya kita di situ
harus berbarengan dengan gerak lokomotor. Yang ketiga, apa yang perlu ditambahkan? Antara kedua dan ketiga ini Kak, yang perlu diperbaiki, saya ingin mencoba bagaimana selama saya belajar di PKG PJOK ini, yaitu melalui SEM. Yang selama ini kami nggak tahu, saya pribadi tidak tahu, rupanya kan ada sistem modifikasi tersebut. Itulah yang perlu saya perbaiki Kak, jadi saya belajarnya tidak monoton. Yang perlu ditambahkan juga Kak bagi saya, yaitu sistemnya tadi adalah sistem pembelajaran PJOK yang melalui SEM, karena menurut saya Kak, pembelajaran PJOK melalui SEM itu sangat menarik dan sangat cukup banyak minat siswa Kak. Karena selama ini kan saya praktek itu berdasarkan materi apa yang ada, itu yang saya ajarkan. Contoh misalnya lari, lempar, lompat yang tidak dimodifikasi, ya itu tetap saya kerjakan, itu tetap saya ajarkan. Tapi setelah saya tahu selama mengikuti PKG PJOK ini ada pembelajaran SEM, itulah yang harus saya perbaiki dan saya perlu tambahkan Kak. Jadi kalau yang 2 dan 3 ini bagi saya saling berkesinambungan Kak. Karena di SEM itu kemarin memang saya akui minat seorang siswa cukup menarik Kak. Contohnya saya menggunakan gerak lokomotor yaitu jalan, lari, kemudian lari saya variasi dengan lari sprint, lari belok-belok. Itu siswa sangat banyak minatnya Kak. Jadi di waktu gerak lokomotor itu saya lari, saya modifikasi dengan SEM yaitu dengan lari sprint, dengan lari berbelok-belok atau lari putar balik. Jadi menurut saya kalau sudah baik Kak, tetapi belum sempurna, yang perlu ditambahkan adalah SEM, yang perlu diperbaiki adalah pola mengajar saya melalui SEM. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Landa. Kita berikan A+ dulu dan jempol buat Kak Landa yang telah menjawab pertanyaan refleksi ya Kak Landa terkait aksi nyata yang sudah dilakukan. Pertanyaan pertama, apakah sudah baik namun belum sempurna? Oke, baik, terima kasih Kak Landa. Mungkin bisa berbagi cerita Kak Landa, apa-apa saja yang menurut Kak Landa itu sudah baik pada saat aksi nyata yang Kak Landa lakukan? Mungkin dari segi keterlibatan atau dari segi cara mengajar atau dari segi cara prasarana atau lain hal sebagainya, silakan Kak. Mungkin bisa berbagi cerita. Kalau strategi belajar mengajarnya saya rubah Kak, yang biasanya saya menggunakan metode ceramah dengan praktek yang tidak dimodifikasi. Jadi kemarin setelah kita tatap muka itu Kak, saya lanjutkan di sekolah dengan pembelajaran yang ada selama Kakak beri 1 minggu itu, saya terapkan di sekolah. Ya bersyukur alhamdulillah minat siswa itu semakin bertambah. Bahkan terkadang Kak kita nggak bisa terlambat lagi. Biasanya kalau gurunya terlambat itu atau masih di kantor, dia masih biasa-biasa saja sih, yang penting ada. Nah sekarang nggak bisa Kak, langsung dijemput, kita olahraga Pak, kita olahraga. Karena saya tujuan utamanya itu yang melalui SEM tadi Kak. Jadi tujuan pembelajaran saya itu cara mengajar yang berbeda setelah mendapatkan ilmu dari PKG PJOK ini Kak. Yaitu yang saya terapkan pertama adalah SEM. Oke, baik. Terima kasih Kak Landa. Jadi keterlibatan peserta didik itu lebih ini ya Kak Landa ya. Siswa lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, lebih tertarik begitu ya Kak Landa ya? Iya Kak, iya. Sampai jika kita masih sedikit lambat untuk masuk ke kelas, dijemput begitu Kak ya? Iya Kak, benar Kak. Saking semangatnya anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Landa. Apakah ada kendala Kak Landa selama melakukan aksi nyata? Kendala mungkin, saya... apakah sarana prasarana mungkin menjadi tantangan atau menjadi kendala pada saat melakukan aksi nyata? Kalau kendala saya pada saat mengadakan aksi nyata itu Kak, tidak terlalu banyak sih kalau sarana prasarana kita memadai. Kemudian sekarang itu tingkah siswa Kak, seperti yang disebutkan Kak Dama tadi, pada saat kita melakukan aksi nyata, apalagi kemarin saya bilang saya mau upload video Kak, ya banyak siswa itu yang kelas-kelas itu ya malah dia foto selfie, jadi saya malu untuk menguploadnya tadi, karena salah seorang guru, kita pegangkan HP, kita langsung buat aksi nyata, kemudian karena durasinya itu hampir lebih 1 jam Kak,
kita pegangkan dengan siswa yang kelas tinggi. Datang mereka selfie Kak. Jadi gitu saya buka videonya, pada pertengahan dengan air video mereka tuh berfoto berpose layak-layaknya seorang artis. Jadi saya malu untuk mengupload, makanya punya saya nggak siap. Itulah kendala saya. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin itu nanti bisa diantisipasi Kak ya. Mungkin nanti kita bisa bagaimana mengantisipasi untuk peserta didik agar nanti videonya itu bisa Kak Landa upload nantinya. Iya Kak, iya, makanya saya coba. Tidak apa-apa Kak. Saya ulangi aja nanti Kak. Kira-kira sehabis kegiatan ini kan Kak, kalau memang masih kan ada waktu, hari ini kan tadi kami upacara di kecamatan, karena upacara hari jadi kecamatan. Kalau tidak ada halangan setelah PGRI, mohon izin kalau bisa nanti saya kerjakan Kak. Kalau tidak ya secepatnya saya buat Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Landa, tetap semangat. Kalau memang tidak mengganggu dari video yang Kak Landa buat, nggak apa-apa, itu diapakan saja Kakak, di-upload saja nggak apa-apa. Sekiranya tidak. Video kita itu anak-anak kelas 5 atau kelas 6 itu kan sudah mulai remaja-remaja putri. Jadi layaknya seorang kayak jadi saya malu. Makanya saya bilang nggak apa-apa loh Pak, biar bisa ditengok sama Bapak guru juga di sana katanya. Aduh, malah cerita pula itu Kak. Makanya saya nggak mau ngunggah. Oke, baik. Terima kasih Kak Landa yang telah berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait pelaksanaan aksi nyata ya Kak Landa. Iya Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak. Silakan kakak-kakak yang lain, mungkin sudah ada yang menyelesaikan. Kak Dedek, Kak Yunarsi, ditunggu ya kakak-kakak cerita pengalaman-pengalaman menariknya ketika melakukan aksi nyata, karena memang peserta didik kita, apalagi di siswa kelas tingkat rendah ya kakak-kakak di SD, tingkahnya unik-unik ya kakak-kakak, lucu-lucu, apalagi jika melihat direkam gitu ya kakak. Jadi silakan kakak-kakak berbagi cerita. Kak Leni mungkin ingin berbagi cerita, silakan Kak Leni. Gimana ya Kak, mau berbagi cerita tapi kilatnya yang kuat, takut pula lah ini. Iya. Kuat, mati lampu. Ya sebentar lagi lah Kak, biar kondisinya lebih agak reda, nanti silakan berbagi cerita. Agak dijauhkan sedikit handphonenya Kak. Silahkan nanti Kak Leni coret-coret dulu di kertas, mungkin dituliskan jawabannya, nanti Kak Leni tinggal mempresentasikan atau membacakan atau berbagi cerita ketika nanti cuaca sudah agak sedikit reda. Kemudian kakak-kakak sambil menjawab pertanyaan ya kakak-kakak, kita tatap maya lagi itu hari, bentar ya kakak.
Besok ya kakak-kakak? Ya, besok. Hari ya besok 20. Tetap main kita ke 15 besok ya kakak-kakak. Kita akan masuk modul yang ketiga, menggerakkan komunitas belajar. Kak Dama, apakah sudah selesai Kak? Oke Kak Sapar, silakan Kak. Silakan Kak Sapar. Ketika belum siap Pak. Kak Sapar, apakah sudah melakukan aksi nyata Kak Sapar? Apa Kak? Kak Sapar sudah melakukan aksi nyata Kak? Sudah Kak. Sudah. Bisa berbagi cerita Kak? Proses pembelajaran pada saat melakukan aksi nyata, mungkin ada kendala atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik terkait peserta didik atau mungkin terkait pembelajaran yang dilakukan, boleh berbagi Kak Sapar? Kalau aksi nyata Kak, karena tingkatnya tingkat SMP Kak, kayaknya serius semua lah Kak. Kalau masalah apanya, aksi nyatanya. Tapi anak-anak itu banyak yang memang kurang senang gitu. Kalau bisa tuh langsung kita langsung praktekkan di luar gitu langsung. Nah kan kami olahraga ini kan kami taruh di dalam kira-kira 15 menit atau 20 menit kami kasih materi, baru setelah itu baru bawa keluar. Gitu. Hanya kalau anak dibawa ke dalam terus kurang minat anak. Banyak anak tuh harus kalau bisa langsung di luar gitu. Kita melakukan praktek. Kita apa prakteknya umumnya main volley ya. Main volley ya. Disitulah anak menjadi senang gitu. Itu kalau untuk aksi nyatanya. Kak Sapar kemarin tentang apa Kak aksi nyatanya? Aksi nyatanya senam lantai Kak. Senam lantai Kak ya. Pada saat melakukan aksi nyata, bagaimana keterlibatan peserta didik Kak? Kalau aksi nyatanya tentang praktek Pak, anak-anak antusias sekali Kak. Mereka senang ya kan, apalagi kami buat permainan di situ ada tentang apa namanya suatu stretchingnya. Jadi semua anak senang melakukan gerakan-gerakan yang kita lakukan pada saat itu yaitu senam lantai. Apalagi anak laki-laki, yang laki-laki luar biasa senangnya Kak, ketimbang anak perempuan pada waktu melakukan gerakan ya roll depan, terus rolling, terus ayam dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sapar yang telah berbagi cerita terkait pelaksanaan aksi nyata. Jadi silakan direfleksi Kak ya, dari aksi nyata yang Kak Sapar lakukan. Menurut Kak Sapar nanti apa nih yang sudah baik yang dilakukan pada saat aksi nyata. Kemudian menurut Kak Sapar apa yang perlu masih diperbaiki. Kemudian apa yang perlu ditambahkan nanti berbagi cerita kembali bersama rekan-rekan yang lain Kak Sapar. Iya Kak, mau nanya Kak. Ya silakan Kak. Yang Kakak kirim semalam itu
itu bukan video Kak, yang 1.6 atau 1.2. Yang mana ya Kak? Yang ada semalam di SMS bisa buka ini. Ada kakak kirim katanya itu salah upload ya. Oh iya. Itu di yang di ya tugasnya itu di 1.6e, namun Kak Sapar unggahnya itu di 2.6. Oh iya. 2.6e. Nah, nanti diupload ulang aja Kak di 1.6e. Berarti video saya belum ada masuk Kak? Video yang untuk aksi nyata belum? Belum Kak ya. Tapi Nah, baru kirim link lah Kak di Google Drive. Saya unggah di 1.3 kalau nggak salah juga. Nanti boleh Kak Sapar screenshot biar nanti saya cek Kak Sapar masukkannya itu di modul berapa gitu. Oke Kak. Nah, jadi bisa nanti saya ini. Saya juga udah ada lihat Kak Sapar itu upload di modul berapa itu ya. Terkait senam lantai. Senam lantai Kak Sapar di ruangan pertama ya, di ruangan ada video tutorialnya. Iya, itu untuk yang waktu kesalahan. Ya, sudah ada juga saya tonton, tapi di modul berapa itu nanti saya cek lagi. Kesalahan-kesalahan pada saat melakukan rolling ke depan. Ya, betul. Itu ada saya lihat itu Kak. Terima kasih Kak ya. Silakan nanti sama-sama Kak Sapar. Silakan dijawab nih Kak ya pertanyaan ini. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang perlu ditambahkan terkait aksi nyata yang sudah Kak Sapar lakukan. Silakan Kak. Udah sampai ke tempat Kak Bayu ya, hujan petirnya. Tadi masih di tempat Kak Landa. Oke, silakan Kak Landa. Raise hand. Izin Kak, saya membuat aksi nyata itu yang mau saya upload kan Kak. Nah, itu kan berdurasinya lebih kurang dia sekitar 70 menitan kan gitu Kak. Ya. Tapi saya membuat gerakan intinya itu karena saya sistem adalah sistem dimodifikasi. Kemarin saya buat gerakan lokomotor itu Kak menggunakan senam. Senamnya itu senam maju mundur yang seperti pernah kita ajarkan. Tetapi kendalanya dia kurang daripada 30 menit Kak. Gimana kalau perseorangan dia lebih, kalau senam ini kan kita utamakan seperti grup. Jadi gimana tindak lanjutnya itu Kak? Kegiatan intinya ya itu Kak Landa. Iya Kak. Gak apa-apa Kak. Dia kan yang dijadikan acuan itu maksimalnya. Oh gitu ya Kak. Maksimalnya 30 menit. Artinya tidak boleh melebihi, kalau bisa tidak boleh melebihi 30 menit. Namun kalau di dalam prakteknya ada sedikit bergeser waktu ya bisa ditoleransi Kak. Iya, karena kan situ Kak saya buat waktu gerakan senam maju mundur itu kan dia durasinya 2 menit. Dari saya setelah pergerakannya, saya ubah bentuknya, tetapi tidak mengubah bentuk gerakannya. Jadi dia kurang daripada 30 menit. Ya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Nanti boleh diapakan. Siap Kak, terima kasih Kak. Kemudian juga Kak Landa, semisalnya yang tadi Kak Landa sampaikan, study dict di dalam video itu ada yang eksis ya, eksis. Iya, Kak. Jika memang itu memang berada di kegiatan akhir atau mungkin di awal yang di luar dari kegiatan inti, mungkin Kak Landa bisa minta bantu rekannya untuk dihilangkan atau dan lain sebagainya begitu Kak. Oh iya Kak, siap Kak, siap Kak. Nah, karena khawatirnya nanti nggak sempat pula untuk mengambil video lagi gitu kan Kak. Oh iya Kak, siap Kak. Kak Bayu, raise hand silahkan. Izin Kak, apa Kak? Hujan deras Kak, mati lampu Kak. Ini wifi langsung mati.
Sama lah, nggak bisa Kak. Ini Kak, Udah sampai ke ya, itu Kak. udah sampai ke rumah Kak Bayu hujannya ya. Iya Kak, mati lampu Kak, gelap di dalam. Ya nggak apa Kak Bayu. Itu Kak. Nggak dengar kalau di HP. Nggak apa Kak Bayu, silakan. Kak Bayu ingin coba membacakan hasilnya atau nanti tunggu hujannya agak reda dulu? Ya Kak. Kayaknya udah nggak dengar Kak Bayu ya. Silakan mungkin Kak Dama. Bisa dengar nggak Kak? Karena hujannya deres memang. Di tempat Kak Dama udah sampai juga hujannya? Udah Kak. Bagan Batu udah hujan dari tadi. Barusan Iya, hujannya jalan ini dari Balai Jaya ke Bagan Batu ke Simpang Kanan. Kayaknya merata tuh Kak Dama. Di tempat kami juga masih hujan ini. Iya, Namun Kak. tidak terlalu deras. Di luar sudah semata kaki lah banjirnya. Karena pasang ini Kak. Ya, ada pasang air laut juga. Jadi air hujannya nggak bisa turun ke laut. Iya, benar. Jadi Tapi kalau suara Kak Dama masih jelas, dengar, masih jelas kok Kak. Jelas masih Kak, jelas, ya. Apa apa Kak? Iya. Saya bacakan dulu Kak. Baik, bisa dimulai kan Kak? Boleh Kak Dama, silakan. Oke. Baik, saya akan membacakan pertanyaan tadi. Yang pertama, apa yang sudah baik? Saya jawabnya dari pengalaman mengajar yang saya lakukan selama ini. Pada aksi nyata kali ini, saya rasa sudah cukup baik dari pembelajaran sebelumnya, yang saya lakukan sebelumnya. Dengan merancang strategi pembelajaran yang saya lakukan pada aksi nyata ini berjalan dengan cukup baik dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran PJOK. Yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki? Yang perlu saya perbaiki yang pertama di aksi nyata ini saya lakukan itu pengelolaan waktu belajar yang menurut saya kurang terlalu singkat. Efeknya peserta didik jadi kurang puas dengan pembelajaran. Yang kedua, masih kurangnya saya memodifikasi alat atau sarana prasarana yang jadi bahan untuk diperbaikan. Saya menyiapkan sarana untuk peserta didik. Yang ketiga, apa yang perlu ditambahkan? Yang perlu ditambahkan dalam aksi nyata yaitu pemberian contoh model pembelajaran gerak melalui gambar atau video dan menambahkan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut saya itu saja Kak yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Hapus dulu buat Kak Dama, berikan jempol. Baik, terima kasih Kak Dama. Semoga hasil refleksi ini nantinya bisa semakin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang Kak Dama ampu ya Kak Dama. Ya. Jadi kakak-kakak harapannya kita bisa menjadi seorang guru yang reflektif sebagaimana yang sudah kita pelajari di modul 1 ya kakak-kakak. Perubahan paradigma bagaimana kita bisa menjadi guru yang reflektif yang senantiasa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan sehingga terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran khususnya mata pelajaran PJOK di kelas yang kita ampu. Terima kasih Kak Dama. Baik kakak-kakak yang lain masih menunggu jawabannya. Silahkan. Kak Leni, masih hujan deras ya Kak ya? Baik kakak-kakak, kita tunggu sebentar lagi kakak-kakak yang lain. Semoga hujannya cepat reda ya.
Kak Bayu, masih deras hujannya Kak Bayu? Seperti biasa ya Kak, kendala teknis, gangguan jaringan, karena memang kita pertemuannya itu tatap maya, sudah tentu ada kondisi-kondisi yang di luar dari yang kita rencanakan, dari yang kita rancang, di luar prediksi ya kakak-kakak. Seperti yang sekarang kakak-kakak alami di tempat kakak-kakak masing-masing, sedang hujan deras. Tadi Kak Yunarsi bilang hujan badai ya, ada petirnya juga. Khawatir juga sebenarnya kita kakak-kakak dalam keadaan seperti itu kita mengakses perangkat ya, tapi semoga tidak apa-apa kakak-kakak. Kak Bayu juga sudah menjawab di sini ya Kak Bayu, nanti boleh berbagi cerita. Sini kami coba baca dulu Kak Bayu. Oke, nanti bisa Kak Bayu secara langsung menjelaskan terkait hal-hal yang sudah baik yang Kak Bayu rasakan pada saat melakukan aksi nyata. Begitu juga dengan hal-hal yang menurut Kak Bayu perlu diperbaiki ya Kak Bayu. Kemudian yang tidak ada atau yang perlu Kak Bayu tambahkan, nanti juga bisa Kak Bayu berbagi cerita bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nanti juga kakak-kakak yang lain boleh memberikan saran atau memberikan masukan-masukan terkait pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan yang lain. Seperti Kak Landa tadi menceritakan pengalamannya, Kak Dama, juga kakak-kakak yang lain. Nanti boleh ditambahkan atau diberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan aksi nyata. Karena memang kalau di depan kameranya anak-anak kita lebih eksis dia ya, Kak Dama ya. Saya sangat senang tuh lihat anak-anak dengan kepolosannya, Iya, benar, dengan keluguannya, tingkah centilnya ya Kak Dama ya. Itu mereka gini Kak, Bu itu untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Nanti Ibu kasih tahu, saya bilang gitu Kak. Kalau misalnya dikasih tahu duluan, itu mereka pasti agak jaim gitu kan. Nanti untuk Ibu belajarnya itu agak jaim. Itu saya memang rahasiain, nggak saya kasih tahu. Udah selesai baru saya kasih tahu. Bu ini untuk apa? Ibu belajar, Ibu sekolah lagi. Oh gitu. Makanya seru juga gitu. Tapi Bu, saya juga kecolongannya Kak, karena kan saya nggak di depan kamera kan, jadi nggak nampak ya mereka begen. Iya, saya lihat posisi Kak Dama agak sedikit jauh dari kamera. Pada saat mengatur posisi waktu itu ya, mencari keramik, pecahan keramik ya. Iya, itu saya baru lihat juga, udah siap, udah nggak apa-apa lah saya gitu kan Kak. Iya, nggak apa-apa. Tingkah anak-anak kan banyak. Kemudian juga ini bisa menjadi asesmen buat diri kita dengan kita melihat video. Oh ternyata ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan lagi di sini, ada hal yang bisa kita perbaiki, ada yang bisa kita tambahkan dari video. Karena kita kan selama ini hanya mengajar tanpa kita tahu bagaimana kita mengajar begitu Kak Dama ya. Dengan melihat video, oh ternyata tadi harusnya seperti ini. Oh ternyata tadi maunya seperti ini ya. Iya. Ada perbaikan setelah selesai pengambilan video gitu Kak. Jadi salah satu cara untuk kita berefleksi juga sebenarnya Kak Dama. Tapi Kak, kalau saya sendiri pribadi ini mungkin kebetulan pas jam saya itu di kelas yang memang anak-anaknya itu memang agak enak diatur Kak. Masih bisa diajain kerjasama lah gitu. Cuman nanti kalau dapet kelas yang lain, mungkin saya rasa mungkin videonya nggak bakalan seperti ini gitu.
Karena dari 4 kelas itu yang menurut saya yang agak lumayan itu ya di kelas 4A inilah dia. Kalau yang B, C, D-nya aktif, cuman kurang gimana gitu Kak. Nggak bisa dikontrol. Mungkin kendalanya sama mungkin sama kakak-kakak yang lain kalau ngajar di kelas SD kayak gitu Kak. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Sama Kak. Izin kakak tadi sedang azan. Kita lanjutkan Kak Dama ya. Maaf tadi tidak terlalu merespon. Ya, jadi memang bagaimana kita ketahui ya kakak-kakak, terkadang di satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing memang tidak bisa dipungkiri ada kelas yang memang sangat ini kooperatif lah bahasanya. Mudah diajak bekerja sama. Namun ada juga kelas-kelas yang memang dalam tanda kutip perlu strategi lebih, perlu variasi yang lebih lagi agar keaktifan mereka itu bisa tersalurkan. Karena memang siswa-siswa yang seperti itu adalah siswa-siswa yang memang aktifnya luar biasa. Iya, itulah saya masih mikirkan bos, kayak mana gini caranya biar supaya anak itu tertib untuk belajar gitu Kak. Masih dalam inilah. Pengelolaan kelas ya Kak Dama ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dan peserta didik itu bisa mendengarkan arahan kita. Dan di kelas yang Kak Dama lakukan itu sudah cukup baik juga. Alhamdulillah. Karena di SD ya Kak Dama ya. Kalau di SMP mungkin tingkahnya beda lagi. Ya, tantangannya itu saya pernah lagi juga Kak mengajar SMP, cuman ya itu tadi itu nggak tahan juga. Karena emang luar biasa gitu kan. Di SMP beda lagi tantangannya memang. Iya Kak. Namun kalau kita memang sudah bisa paham dengan karakternya masing-masing, bawaannya enak aja itu nantinya. Iya, tapi kalau di SMP memang kalau cocok metode kita nyambung sama mereka, bahkan mungkin pun jadi kawan juga sama kita gitu kan Kak. Lebih mudah juga sih mengarahkan kalau SMP. Kalau SD karena memang usianya itu masih ya memang usianya lah main-main, lari sana lari sini, pecicilan begitu ya Kak Dama ya. Benar ya. Sebenarnya saya juga mau juga sama kayak Kak Landa juga Kak, mau mencoba SEM itu tadi. Cuman kendala kelasnya itu kan beda. Saya kan kelas 1 sama kelas 4. Jadi untuk kelas 5 sama kelas 6 ini kan saya beda guru kan mereka. Jadi saya nggak kenal gitu karakter siswanya di kelas 5, 6 itu gimana. Jadi kalau untuk diterapin di kelas 4 kayaknya masih agak susah sih kalau saya rasa ya Kak. Cuma nanti mungkin nggak tahu kalau misalnya udah dicoba bisa atau enggak gitu. Mungkin nanti bisa Kak Dama, boleh sesekali dicoba, kemudian nanti direfleksi apa hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, sama seperti kita berefleksi hari ini, apa yang harus diperbaiki dan apa yang perlu tambahkan. Kemudian untuk SEM itu jangan berpikiran untuk yang terlalu jauh dulu, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, melibatkan mereka mungkin dalam permainan yang dimodifikasi sederhana, kita jelaskan peraturannya, mungkin kita bisa tunjuk beberapa orang menjadi wasit, kemudian bagi beberapa kelompok menjadi supporter, kemudian juga nanti secara bergantian ketika dia main, teman yang tadi main sekarang jadi supporter. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu Kak Dama. Ya, karena sesuai dengan usianya ya, masih kelas rendah kelas 4 bisa disesuaikan juga. Tidak ada salahnya dicoba. Ada rencana mau dicoba Kak. Sebagai bentuk variasi juga. Dan itu juga memberi pengalaman kepada anak-anak. Dia
diberikan pengalaman berperan sebagai wasit, sebagai pelatih mungkin. Pelatih Iya. itu bisa. Kalau anak-anak itu bisa jadi pelatih. Iya. Karena pun Bakal kan seru sih ini kayaknya. juga Kak, kayaknya pun bakalan bisa berjalan karena apa? Kalau siang kan di lapangan sekolah kami itu kan ada kebetulan teman kan apa futsal juga latihannya di sekolah. Jadi kan mungkin dari situ mereka nampak oh nanti kalau jadi pelatih itu seperti ini caranya iya. gitu, perannya gitu. Ada yang mereka lihat ya Kak Dama ya? Iya, ada Kak. Kemudian juga di sekolah asetnya lumayan Kak ya, ruangan lapangannya juga terlindung sama pohon-pohon, agak teduh juga. Iya, alhamdulillahnya gitu Kak. Cuman kadang arah panasnya itu Kak kadang. Itu karena yang kemarin yang ngambil aksi nyata itu saya buat sore, jadi nggak terlalu nyengat kali panasnya. Iya. Cuma kalau siang, karena kan kebetulan yang kelas 4 ini sore Kak, jadi nggak bisa dibuat pagi. Oke, baik, terima kasih Kak Dama. Sama-sama Kak. Kak Bayu, bagaimana? Masih deras hujannya? Kakak-kakak yang lain silahkan dicoba paparkan refleksi yang sudah dilakukan tadi. Silahkan kakak-kakak yang lain berbagi pengalaman-pengalaman menariknya di sekolah ya. Ini saya sudah bisa membayangkan ini bagaimana pembelajaran yang sudah diceritakan oleh Kak Landa, juga Kak Dama. Silahkan kakak-kakak yang lain kita berbagi cerita pengalaman-pengalaman menariknya di kelas yang diampu pada melakukan aksi nyata, atau mungkin pada pembelajaran kesehariannya boleh dibagi ya kakak-kakak ceritanya. Kak Bayu, masih deras hujan di sana Kak? Masih deras Kak hujannya di sana? Masih Kak. Di tempat Kak Bayu kalau hujan deras banjir ya Kak? Gimana Kak? Kalau hujannya deras di tempat Kak Bayu rawan banjir ya? Kalau di tempat tinggal enggak Kak, sekolah Kak yang banjir biasanya. Kemarin 10 hari kami libur. Cuman ini Kak mau pakai apa? Oh, apa namanya? Headset. Headset namanya Kak. Itu apa? Petir-petir takut. Makanya ini bawa keluar. Iya, petir-petir ini Kak. Di luar apa nggak makin ngeri tuh Kak Bayu? Kalau di luar kan paling di luar kena ya. Kalau di dalam kan kena semua orang nanti. Justru yang di luar lah Kak Bayu yang bahaya. Tapi kan ini siapa di depan rumah. Masih kuat ya Kak Bayu petirnya? Iya Kak. Tadi mau pakai apa? Takutnya makin apa? Dia kan karena pakai apa itu? Ya nggak usah Kak Bayu. Utamakan keselamatan Kak Bayu. Iya Kak. Ini udah nanti dari hari Jumat Kak. Hujan-hujan aja. Kemarin udah mulai naik hujan apa? Air di sekolah. Di sekolah Kak Bayu banjir ya kalau hujan deras ya?
Iya kak, kemarin udah naik, cuman belum sampai ke jalan, masih depan-depan rumah orang-orang di sana. Depan-depan rumah udah mulai masuk air. Kalau hujan deras tuh sekolahnya bagaimana tuh Kak Bayu? Kemarin kami libur 10 hari kak, kalau banjir. 10 hari Kak ya? Iya, kemarin aja ngerekam video di dalam kelas aja kami kak, nggak bisa apa ke lapangan, lagi hujan sama banjir. Nggak apa-apa, berarti Kak Bayu itu sudah menerapkan asset based thinking itu. Iya, apa becek lapangannya. Dia apa kak, gambut. Jadi kalau di kalau istirahat itu anak-anak itu kan main-main ke lapangan. Itu apa namanya kayak ambles tanahnya. Ya, Diinjak sama. itu nanti mau apa masuk kakinya ke dalam tanah itu. Nah, kayak gitu. Kalau di lapangan itu. Di tempat kami sama Kak Bayu. Kalau tempat Kak apa gitu juga Kak Tempular? Iya, tanah gambut. Oh. Tapi kalau lapangannya sudah disemenisasi. Oh, kami belum apa dari kemarin. Hari Senin kemarin mau masuk beko mau masuk, cuma gara-gara itu akses jembatannya nggak bisa masuk beko. Jadi dari kemarin nggak bisa juga. Udah berapa tahun ini nggak jadi-jadi. Rencana mau digali, dibuang tunggul-tunggul. Di situ diapakan ini apa namanya? Pokoknya memperbaiki lapangan itu sama jalan. Ditimbun ya? Iya. Cuman nggak bisa masuk. Kemarin udah dicoba lagi nggak masuk juga. Biar nggak banjir juga Kak. Ya, mudah-mudahan nanti secepatnya bisa teratasi ya Kak Bayu. Iya Kak. Udah 6 tahun Kak, belum ada perubahan. Udah 6 tahun di sana Kak Bayu? Udah Kak, nggak ada perubahan. Hampir 6 tahun penuh lah kami di sana. Itu belum ada perubahan. Makin rusak mah yang ada. Mutasi aja. Nggak apa-apa Kak Bayu. Mungkin di tahun 6,5 nanti ada perubahan. Apa Bu ini? Bu Dama? Mutasi aja. Ada perjanjian ya kemarin ya? Iya Kak, 10 tahun. Bu Dama yang bisa apa Kak? Buat perjanjian baru dia. Sebenarnya Kak sama juga Kak. Kalau sekolah saya yang lama itu lebih parah Kak. Lebih parah. Kalau udah Parahnya? masuk pasang tuh Kak. Kalau udah pasang Yeah. tuh kami nggak belajar di dalam kelas, tapi berenang di lapangan. Masuk ke kelasnya juga? Enggak, bukan masuk di kelas Kak. Maksudnya di lapangan Lapangannya. sekolah itu kan sekolah kami yang ini panggung kan. Ya. Jadi kalau udah pasang, nah ya udah mandi. Di tempat kami beberapa sekolah juga masih seperti itu Kak Dama. Iya. Karena memang kawasan pesisir kan. Iya, pas itu air pasang besar, apalagi nanti bulan Desember. Iya, itu lebih dalam parah, lagi dia. Itu kalau anak-anak kelas 1 itu Kak mau masuk ke sekolah digendong sama orang tuanya, diantarkan ke dalam. Kalau enggak mereka nggak pakai celana sekolah atau nggak pakai rok sekolah, ya udah masuk pakai baju biasa. Berarti sama keadaan kita kalau yang di apanya ya? Iya, kalau sekarang ya udah alhamdulillah lah Kak. Karena bagian Siapi memang lebih dekat sama lautnya ya? Ya, kami dari sekolah ke laut itu paling nggak sampai 5 menit Kak, kalau sekolah yang lama ya. 5 menit nyampe ke laut. Orang perbatasannya cuman perbatasan pohon apa tuh, bakau itu Kak. Iya, bakau, mangrove. Oke, Kak Bayu yang masih bertahan Kak di situ. Kalau di tempat Kak Bayu itu dari akses ke lautnya jauh? Ya Kak. Kalau tempat Kak Bayu ke lautnya jauh ya? Kalau ke laut belum pernah coba Kak, kalau lewat ke sana. Kata orang dekat Kak. Ibaratnya ada jalan ke dalam lagi Kak. Katanya dekat ke ini arah Sungai Daun Takubu itu katanya Kak. Cuman belum berani ke sana karena jalannya lumayan. Jauh Kak Bayu, jauh. Berarti masih jauh berarti itu ya? Jauh tuh. Cuman kata orang itu Kak ada yang bilang 1 jam juga Kak ke sana. Ya, sekitar gitu Kak. Karena kami pengalaman kemarin ya dari Panipahan ke situ hampir 2 jam juga Kak. Sampai Bagan 3 jam.
Iya, kalau di sini apa kemarin? Oh, tanah kereta apa sering nyangkut-nyangkut di jalan gambut itu, dia parah ke jalan ya Kak. Kalau pas terang enak, cantik jalannya ya, cuman ya keriting-keriting. Cuman kalau pas Iya. hujan gini aja lah. Cuma itu. Jadi aksi nyata Kak Bayu itu di dalam kelas Kak ya? Iya Kak, di dalam kelas Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini Kak Bayu Buat- bisa bacakan apanya pertanyaan ini? Kita kembali ke sini. Kalau ini Kak, kalau memang di dalam rumah bisa aman ya Kak? Kalau di dalam rumah, biar pakai handset aja biar enak daripada gini. Nggak masalah Kak, saya pun juga pakai headset nih. Nah ya udah, biar dicoba di apa jadi di parkiran ini ada apa? Jawaban nih, perwakilan terakhir Kak Bayu, presentasi, ayo. Ya, tapi agak gelap Kak, bentar Kak nyari headset dulu. Gak apa-apa, yang penting suara Kak Bayu dengar sama kami. Mungkin pada saat melakukan aksi nyata, kita berbagi cerita, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik sama peserta didik, atau mungkin ada kendala-kendala tadi lapangannya banjir, mungkin bisa diceritakan Kak Bayu. Zoom. Kita coba jam 3.45 lah ya kakak-kakak ya. 3.45 kita tutup. Tergantung Kak Bayu lah nih. Masih mute Kak Bayu? Oke, silakan. Jelas Kak? Sekarang udah. Tadi mute. Oh, iya Kak. Bocor Kak tadi. Awak Zoom kemarin. Apa yang bocor Kak Bayu? Halo Kak, putus-putus Kak. Oke, silakan Kak. Lanjutkan Kak. Tulisannya nggak nampak Kak. Kurang besar ya? Mana nih? Bentar Kak, lagi di apa Kak? Dari apa? Apa bingung carinya? Bentar Kak. Nggak ada tulisannya Kak, nggak muncul. Nggak muncul Kak. Kak Dama apa gimana? Halo muncul? Kak. Ya. Nggak apa-apa Kak Bayu, mungkin bisa langsung Kak, jawab aja Kak. Apa yang sudah baik dari udah muncul Kak. Udah, oke, silakan Kak. Dalam konteks cara mengajarnya ya Kak? Boleh, dalam gaya mengajar, boleh bagaimana keterlibatan peserta didik, strategi mengajar, atau mungkin hal-hal yang lain yang Kak Bayu sudah anggap itu menjadi sesuatu yang baik, boleh diceritakan Kak. Ini kalau menurut saya Kak, iya. Kalau dibanding sebelum ibaratnya pelatihan PKG dulu Kak, kalau saya mengajar itu ya lurus-lurus aja Kak, lurus maksudnya nggak banyak kayak misalnya entah mungkin dari gaya mengajarnya atau strateginya atau media-media yang saya pakai Kak, atau sarana-sarananya itu ya kadang apa ya, nggak terlalu dipersiap kalau biasanya saya, karena kan datang juga malesnya Pak Kak, karena kami jauh pas ngajar itu ya udah, kalau nggak ada ya udah apa yang ada itu aja. Kalau sekarang udah lebih dipersiapkan Kak, misalnya entah dari segi modul ajarnya atau apanya lebih
apalah, lebih awak pun lebih semangat Kak, karena dulu apa ya, agak apalah, agak yang penting udah ngajar, nah, kayak gitulah bahasanya Kak, karena ditambah sama tugas-tugas tambahan yang lain Kak, jadi yang penting udah masuk kelas, udah ngajar sesuai apa itu apa namanya, materi, ya udah, yang nggak penting misalnya anaknya materi tadi menarik atau enggak, yang penting udah diajarkan, udah apa. Kalau dulu gitu kayaknya Kak. Habis itu sekarang udah mulai apa lah Kak, bersemangat sama apa, habis itu ditambah, oh rupanya ini, oh ini, ada yang baru-baru sama ini, lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi cuman kalau dibilang bagus atau sempurna kayaknya masih belum Kak. Cuman dibanding yang sebelum-sebelumnya udah lebih baik lah Kak. Kalau dalam di sekolah itu sekarang Kak. Kalau yang perlu diperbaiki sebetulnya Kak banyak Kak yang mau diperbaiki. Misalnya entah mungkin dari pemahaman segi materi, itu dari penyaji lebih sama Kak Dama atau mulai dari anak itu pun lebih semangat dulu, anak itu kadang untuk materi aja Pak langsung aja Pak ini, sekarang anak itu pun karena apa ya, walaupun agak repot juga hari ininya kan mungkin ya di jauh-jauh nomor 3 kan di sini masih kena Putus-putus Kak Bayu, sinyalnya kurang bagus ya. mau putus ya Kak. Oke, silakan lanjut Kak Bayu. Ada yang ingin sampaikan lagi, berbagi cerita, silakan. Berbagi cerita juga. Putus-putus Kak suaranya. Bentar Kak, pindah ke airnya Kak. Ayo. Oke, baik. Aplaus dulu buat Kak Bayu. Suaranya putus-putus, tapi di awal tadi sudah bisa saya tangkap, sudah bisa kami dengarkan bersama-sama ya, kakak-kakak, bahwa dulu memang Kak Bayu menyampaikan bahwa refleksi pembelajarannya kalau dulu ngajarnya lurus-lurus, kemudian yang penting sudah mengajar begitu, karena juga kesibukan dengan yang lain-lain juga. Dan sekarang sudah memang dipersiapkan, kemudian juga lebih semangat lagi. Kemudian tadi di sela-sela agak putus-putus, terdengar sepertinya antusias peserta didiknya lebih bagus lagi, peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK, begitu ya Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak Bayu dan kakak-kakak yang lain. Kita aplaus dulu dan jempol buat kakak-kakak semuanya. Kita hentikan dulu berbagi layarnya. Kak Sapar mungkin ingin berbagi, silakan.
Atau ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak seperti yang tadi sudah disampaikan ya kakak-kakak. Salah satunya tujuan dari PKG PJOK ini adalah bagaimana kita semua itu bisa menjadi seorang guru yang reflektif. Artinya kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan rutinitas saja, berdasarkan kegiatan-kegiatan rutin saja. Namun kita selalu berefleksi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan agar kita mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan, sehingga ada upaya untuk memperbaiki sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Sehingga kita tidak hanya seperti yang Kak Bayu sampaikan tadi, yang penting sudah mengajar, anak senang, anak aman, tidak ada yang cedera, anak bermain, dalam arti kata hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, dalam arti kata hanya sebatas menggugurkan kewajiban, berarti kita sudah mengajar. Nah, harapannya ke depannya kita bisa lebih mempersiapkan apa-apa yang akan kita ajarkan, mulai dari perancangan, mulai dari strategi mengajar, mulai dari konten atau materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik sehingga lebih bervariasi lagi, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik, kemudian juga membuat peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak modul ajar tidak perlu harus serumit yang kita bayangkan, cukup yang kita terapkan, yang kita lakukan, itu yang kita cantumkan di dalam modul ajar. Yang terpenting kita menggunakan metode backward design ya kakak-kakak. Kembali mengulang sedikit bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran, kemudian kita menetapkan asesmen untuk bagaimana kita mengetahui peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kemudian kita menentukan langkah-langkahnya. Baik kakak-kakak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kakak-kakak. Jangan lupa kakak-kakak tugas refleksinya modul 2.1 sampai 2.5 dengan metode Borton, what, know what, and so what, itu agar so what dan know what agar segera di-upload ya kakak-kakak di tugas AN3 ya, AN3 unggah refleksi. Baik kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah pas kakak-kakak? Kak Sapar, raise hand, atau Kak Dama, silakan. Izin Kak bertanya, itu masa yang tugas untuk refleksi modul 2.1 itu maksudnya refleksi yang di modul 2.1 dijabarin, 2.2 dijabarin, atau digabung gitu Kak jadi satu Kak? Secara keseluruhannya digabung aja Kak, dari 2.1 sampai 2.5 direfleksikan mungkin apa yang Kak sudah dipelajari, apa yang sudah diketahui, kemudian sekarang apa, terus apa, dan sekarang apa diselesaikan, dijabarkan. Oh gitu. Berarti nggak mesti harus satu-satu direfleksiin gitu kan Kak? Secara keseluruhan saja Kak. Makasih Kak, itu aja. Kakak yang lain silakan. Namun kalau untuk rincinya boleh juga Kak Dama bikin 2.1 refleksinya apa, 2.2 apa, karena memang itu yang 2.1 sampai 2.5 itu adalah yang kemarin kita tatap muka. Iya itu Kak, yang masih bingung saya menjawabnya. Maksudnya ini untuk jadi satu-satu atau digabung semuanya gitu. Boleh di mana mudahnya aja saja Kak Dama. Terima kasih Kak. Oke, sama Kak Dama. Kak Sapar, silahkan. Pas Kak. Pas ya, oke, baik. Baik kakak-kakak, demikian pertemuan tatap maya kita yang ke-14. Besok itu pertemuan tatap maya kita yang ke-15 kakak-kakak. Kita akan mulai masuk materi modul 3, itu tentang bagaimana menggerakkan komunitas belajar kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak luangkan waktunya untuk mempelajari di LMS supaya nanti pada saat kita tatap maya kakak-kakak bisa lebih menguatkan pemahaman yang sudah kakak-kakak pelajari di asinkronus kakak-kakak.
Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan syukur hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kakak-kakak kita pada sore hari ini telah selesai melakukan tatap maya yang ke-14 kakak-kakak. Baik kakak-kakak, terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu ya kakak-kakak. Silakan Kak Bayu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak. Halo Kak. Silakan, ada yang ingin disampaikan Kak? Ya. Masih putus-putus Kak Bayu? Mungkin nanti bisa di chat saja di WA kalau ada yang ingin ditanyakan ya Kak Bayu. Baik kakak-kakak, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.